money management ini, kita ini sebenarnya bagaimana mengoptimalkan dana kita yang ada di RDN itu untuk mendapatkan suatu return yang lebih banyak lagi. Ya. Jadi bagaimana caranya mengoptimalkan uang yang di dalam RDN itu untuk membeli suatu produk pasar modal ya. Nah, tentunya yang pertama kita harus pahami dulu kondisi market ya. Kondisi market seperti saat ini kondisinya lagi kurang bagus. Nah, di mana kalau kita cermati kasus-kasus COVID-nya ini semakin hari semakin meningkat gitu ya. Dan itu mengakibatkan investor-investor kita itu pada keluar dari market. Gitu. Contohnya misalnya dari luar negeri itu juga banyak yang sudah melakukan lockdown, sehingga investor itu lebih suka menahan diri untuk tidak membeli dulu produk-produk di pasar modal. Nah, artinya kalau membeli itu adalah sektor-sektor yang masih mampu bergerak dalam kondisi krisis. Seperti apa? Seperti sektor konsumer gitu ya. Konsumer itu sektor-sektor yang masih mampu bergerak di dalam kondisi krisis ya. Jadi kita tahu bahwa apapun kondisinya sektor konsumer ini tetap dicari gitu ya. Jadi tidak ada matinya di sektor konsumer ini. Semua orang pasti butuh makan, ya, butuh mandi gitu ya. Nah itu mengakibatkan sektor-sektor konsumer ini sebagai penopang dari market yang tidak bisa dibendung lagi untuk turunnya. Nah, dimana kalau di market ini lebih banyak kepada sektor perbankan ya. Jadi sektor IHSG kita itu sebenarnya lebih banyak ditopang oleh sektor perbankan. Sehingga jadi pada saat sektor perbankan itu tidak mampu menahan penurunan IHSG, maka sektor konsumer ini adalah yang harus bisa menggantikan sektor perbankan tadi supaya IHSG kita atau market kita tidak terlalu jauh turunnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus pahami fraksi harganya. Jadi kalau kita mau membeli saham itu kita harus pahami fraksinya. Nah, yang kita tahu kan ada fraksi harga itu paling rendah adalah Rp50 ya, Rp50. Kemudian di situ ada fraksi 1 ya, teman-teman udah tahu di situ. Jadi 50 ke 200 itu ada fraksi 1, 200 ke 500 fraksinya 2, kemudian 500 ke 2000 fraksinya 5, 2000 ke 5000 fraksinya 10 ya. Kemudian di atas 5000 fraksinya 25 seperti itu. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah kita tentukan value-nya. Value-nya itu nilai dari apa yang kita bisa transaksikan. Nah, kita contoh di sini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi kalau di harga 50 ke rentang harga 50 ke 200 itu fraksinya 1. Jadi perubahan harga itu selalu 1-1 ya, kelipatan 1-1 gitu kan. Kemudian kalau 200 ke 500 itu fraksinya 2. Jadi perubahan naik ataupun turun selalu Rp2, Rp2. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman juga harus pahami gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya harga saham di antara 200 sampai ke 500 itu kelipatannya 2. Jadi tidak boleh misalnya di 375 itu pasti nggak bisa. Ya pasti genap di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman baik itu menjual ataupun membeli harga saham di antara rentang harga 200 ke 500, ini yang harus dilihat adalah fraksinya 2. Jadi kemarin teman-teman ada yang sudah membuat transaksi, saya lihat ada yang menjual harganya salah gitu. Harganya salah akhirnya ke reject. Nah, salahnya di mana? Salahnya itu fraksinya di sini gitu ya. Fraksi antara 200 ke 500 ini tidak boleh ganjil. Ya, karena ini fraksinya 2, berarti genap gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli di harga 475 ya pasti nggak bisa. Bisanya 460 atau 480 gitu ya. Karena kelipatannya 2. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada rentang waktu, rentang harga antara 500 dan 2000. Di mana di sini fraksinya 5. Nah, kalau fraksinya 5, berarti ya tentunya kelipatannya 5. Gitu ya. Jadi kalau dari 500 ke 505, 510, kemudian 515, dan seterusnya. Jadi kelipatannya 55 atau pengalinya 55. Penambahan dan pengurangannya 55.
Itu. Ini juga diperhatikan. Jadi jangan sampai kita karena salah input harga, kita jadi ke-reject transaksi kita. Jadi diperhatikan di sini. Kalau misalnya nih, contohnya ini. Contohnya kita sudah punya harga saham, misalnya kita beli di harga 480 di sini misalnya. Berarti kan rentangnya di sini, di sekitar sini. Nah, pada saat harga itu naik menjadi 520 misalnya gitu, melewati fraksi ini. Nah, teman-teman harus ingat, ini kelipatannya tidak 2 lagi, tetapi 55 gitu ya. Jadi 55. Jadi 505, 510 gitu. Pada saat teman-teman di sini mau masang misalnya 524 misalnya gitu. Itu nggak bisa, karena apa? Karena kelipatannya 5. Walaupun sebelumnya kelipatannya 22, 524 harusnya bisa ya kalau 22 di sini. Tapi karena dia sudah melewati angka 500, di mana 500 ini sudah terjadi pergantian fraksi menjadi 5 dari fraksi 2 ke 5, maka teman-teman harus menyesuaikan harganya di sini 500 ke 2000-nya. Nah, kemudian untuk untuk fraksi antara 2000 ke 5000 itu juga 10 ya. Nah, jadi teman-teman juga harus pahami di situ kelipatannya pengalinya adalah 5 kemudian ke 10, maka pada saat menentukan harga setelah fraksi itu berubah menjadi di atas harga 2000, maka otomatis teman-teman harus menyesuaikan diri di situ. Tidak boleh sesuai dengan fraksi yang sama. Nah, kemudian fraksi-fraksi yang di atas 5000 itu tentunya sudah menjadi 25. Ya, itu juga teman-teman harus memahami juga. Jadi jangan sampai kita punya transaksi ke-reject gara-gara kita tidak paham terhadap fraksi ini. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Tidak ada? Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang aplikasinya seperti apa ini di dalam kaitannya dengan money management? Kenapa kita harus ingatin fraksi di sini? Ini contohnya, ini saya kasihkan contoh kasusnya seperti ini. Oke. Nah, ini ada Bapak Budi, dia punya dana 5 juta nih di RDN. Nah, kemudian dia akan belikan saham. Nah, dia ragu apakah dibelikan saham ABCD dengan harga 1.900 per lembar sahamnya atau dibelikan saham KLMN dengan harga 505 per lembar saham. Nah, mana yang menghasilkan keuntungan maksimal? Dananya sama ini, dananya sama. Dananya 5 juta mau di harga 1.900 per lembarnya atau yang 505. Nah, ini teman-teman bisa hitung nih, ya. Kita bisa hitung harga saham ABCD itu berarti kan kalau 1.900 ini cuma dapat 25 lot dengan harga 5 juta tadi. Jadi 1.900 kalikan 25 lot itu penghitungannya adalah 1.900 dikalikan 25 dikalikan 100. Jadi karena 100 satu lotnya itu adalah 100 lembar. Nah, berarti ada dana yang dipakai adalah yang harus disiapkan adalah 4750. Jadi 4.750. Nah, kenapa ini kita tidak bisa menambah misalnya satu lot lagi jadi 26? Nah, kalau 26 nanti lebih dari 5 juta. Jadi nggak cukup karena ini 1.900 ya. Gitu. Nah, 1.900 ini kalau ini tambahkan 190 aja sudah nggak cukup ini ya. Nanti soalnya ada fee transaksinya. Ya, jadi ini kita yang misalkan di harga 25 lot atau di harga 1.900 sebanyak 25 lot, maka ini kita hitung nominalnya adalah 4.750. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian ini ada fee transaksinya. Fee transaksinya kalau online itu 0,17. Ya, jadi fee transaksi dari itu 4.750 kalikan 0,17 itu 8.075 rupiah. Jadi totalnya adalah 4758.075 di sini. Ini total uang yang akan dibayarkan pada saat pembelian saham ABCD seharga 1.900 di sini. Nah, tentunya kalau teman-teman sudah dapat tahu ini ya. Jadi kalau harga sahamnya mahal, otomatis dapat lotnya lebih sedikit ya. Sementara kalau yang 505 kan tentunya sahamnya lebih banyak. Nah, kemudian ini kita hitung lagi nih.
Apabila harga saham mengalami kenaikan fraksi sebesar 3 fraksi, kenaikan berapa keuntungan Pak Rudi? Jadi kita lihat ya, kalau ABCD yang dibeli, kenaikannya 3 fraksi. Teman-teman lihat di situ, 1.900 fraksinya adalah 5 ya, karena di atas 500, tapi masih di bawah 2.000. Nah, berarti fraksinya 5. Berarti kalau fraksi 5, kalau di harga belinya 1.900, berarti 3 fraksi berarti 15. Berarti 1915. Gitu ya. Nah, berarti dijualnya nanti di 1915. Nah, kemudian keuntungannya seperti apa ini hitungnya? Nah, keuntungannya seperti ini. Ya. Keuntungannya seperti ini. Ya. Jadi ini 1.900 tadi, kalikan 25. Nah, ini dapatnya adalah 4750, kemudian fee transaksi 0,17, 8.000, kemudian total yang dibayar 4758. Nah, kalau dia naik 3 fraksi, berarti ini harganya 1915 kalikan 25 lot. Ini 1915 kali 25 kali 100. Kemudian totalnya adalah 48. 4.878.500 ini. Kemudian ada fee transaksi juga pada saat penjualan, fee transaksinya adalah 0,27 ya. Ada selisih 0,1, ini adalah variabel pajak. Jadi 0,27. Sehingga ini ada nomor fee transaksi 12.920. Jadi total yang diterima adalah nominal jualnya berapa dikurangi fee-nya, jadi 4865. Ini kalau kita kurangkan dengan modalnya, maka keuntungannya 107,99. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau dibelikan saham yang lain yang harganya 505, seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, ini saham yang lain itu harganya 505. Nah, kalau di 25 sekarang dari 8 lot, ini 505 kali 98 kali 100, ini 499. Ya. Jadi kemudian ini kalau kita kalikan dengan atau ditambahkan dengan fee transaksi 0,17, maka ini adalah 4959. 4957 413. Mari. Nah, kemudian kita lihat lagi di situ bagaimana kalau dia 3 fraksi dijual ya, 3 fraksi ke atas dijual. Nah, berarti kalau dari 505 menjadi 520 ya, tambahnya 3 fraksi berarti 15 rupiah. Nah, di situ kita lihat 520 kemudian dikalikan 98 lot, jadi 520 dikalikan dengan 98 dikalikan 100, ini dapatnya 5.996.000. Nah, kemudian ada fee transaksinya juga 0,27. Nah, itu nilainya adalah 13.759. Kemudian diterimanya 5082. Ya, jadi ini kalau kita lihat keuntungannya adalah 125. Jadi kalau dengan harga samaan itu keuntungannya cuma 107, tetapi kalau dengan harga yang lebih murah, dia lebih banyak keuntungannya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami bahwa setiap pergantian fraksi itu adalah nilai optimal untuk kita melakukan transaksi pembelian sahamnya. Nah, saya ulangi lagi di sini. Nah, oke. Nah, jadi kalau teman-teman itu sudah mendekati harga saham, misalnya kita mau beli di harga 500-an gitu. Nah, ini adalah kalau misalnya kita membelinya di antara ini sebelum 500,
kemudian kita membeli setelah di harga 500, apabila sahamnya itu sama-sama naik ke sana, seperti mana ini sama-sama naik ke sana, maka harga saham yang ada di 500 ini atau di atas 500 ini jauh lebih optimal menghasilkan suatu keuntungan daripada di bawah 500. Jadi demikian juga. Jadi kalau misalnya ini harga 500 dia naik terus sampai mendekati 2000, maka 500 ini akan menurun keuntungannya ya. Jadi ini keuntungannya lebih banyak, lebih sedikit, kemudian mendekati 2000 dia semakin sedikit ya. Nanti kalau sudah 2000 dia naik lagi fraksinya. Jadi kalau kita beli di harga 2000 ke atas, misalnya 2010 gitu ya. Nah, pada fraksi pertama di 2000. Jadi 2000 naik pertama kali kan 2010. Nah, ini adalah maksimal kalau kita memiliki saham di harga 2000. Apabila sahamnya itu secara market dia akan dibawa ke atas ya, naik gitu ya. Demikian juga saham yang di atas 5.000 ya. Teman-teman punya uang banyak, belinya saham BCA 30.000 per lembar saham. Nah, mendingan dibelikan saham-saham seperti Bank Mandiri yang harganya di atas 5.000, dekat-dekat di angka 5.000 ini. Ini akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak daripada yang harga yang 30.000. Nah, jadi yang tadi pemahamannya adalah kalau harganya semakin banyak, nah berarti jumlah lot yang akan kita miliki semakin sedikit. Nah, padahal di pasar modal itu pengalinya adalah jumlah lot yang kita miliki. Dengan fraksi yang sama, tapi lotnya lebih banyak, tentunya kita akan menghasilkan keuntungan yang banyak juga. Oke, itu ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Oke, coba saya absen dulu ya, teman-teman. Ini ada Ahmad Saiful, udah ada nggak? Oh, nggak ada ya. Ini bukan kelas teman-teman, ini angkatan atas sih kali ya. Oh gitu ya. Oh 17. Oke, Wahyu Anggra ini. Wahyu Anggra ini ada nggak? Pak. Ada ya. Ada. Kemudian Sarpiatun. Hadir, Pak. Kemudian Sylvia Amelia. Hadir, Pak. Sylvia ada. Fatur Rahman. Ada. Muhammad Anwar Sadid. Hadir, Pak. Kemudian Asa Usio. Asa Usio nggak ada. Fadilah Nur Azizah. Fadilah nggak ada. Fadilah. Eva Nur Palasali. Eva. Hadir, Pak. Ibnu Mubarak. Hadir, Pak. Muhammad Joan Arika. Nggak ada. Kemudian Alivia Nur. Alivia nggak ada. Bella Yunitasari. Hadir, Pak. Kemudian Maulana Ali Akbar. Maulana Ali nggak ada. Kemudian Afista Diamega Safitri. Nggak ada. Inayah. Inayah nggak ada. Irsyad Fauzan. Nggak ada. Kemudian Melinia. Hadir, Pak. Rizky Surya Saputra. Rizky Surya nggak ada. Fikri Anam. Hadir, Pak. Hadir. Fikri ada ya. Muhammad Ada, Ramadan. Pak. Ya, Fikri udah. Muhammad Ramadan. Belum ada.
Kemudian Sakinah Tutaulia. Nggak ada. Safa Yulita nggak ada. Nurul Istiqomah. Anis Fatul Rizki. Hadir, Pak. Oh, Anis ada. Tadi ada yang keluar masuk siapa tadi itu? Afifah. Oke teman-teman, jadi hari ini kita cukup. Nah ini ada tugas untuk teman-teman ya. Sebentar, saya ini tugasnya itu seperti ini. Ini tugas ketiga teman-teman sebelum UAS. Tugasnya ini teman-teman. Ya kan kalau di capture dulu tugasnya. Ya, tugas ketiga ini adalah teman-teman diminta untuk beri argumen dalam info market berikut serta dampak yang dimungkinkan kemungkinan timbul dari berita tersebut bagi investor. Ya. Nah, di situ ada tugas yang harus dikirim lewat email, di mana di situ ada isu bahwa Bank BRI dia akan menggelar right issue ya sebesar 28,67 miliar saham. Ya. Nah, fungsinya apa ini sebenarnya untuk right issue ini? Bahwa right issue ini adalah dia akan membuat suatu holding ultra mikro, ya, di mana Bank BRI ini akan mengakuisisi Pegadaian dan PNM Mandiri. Jadi nanti BRI ini akan menjadi holdingnya mikro, ya, ultra mikro. Jadi nanti bisnisnya luar biasa besar. Nah, di mana di situ right issue-nya aja sudah right issue yang jumbo, ya. 28,67 miliar saham. Nah, kalau right issue ini terjadi, ini efeknya ke investor seperti apa, gitu kan? Berarti kan otomatis kalau right issue itu berarti Bank BRI ini akan menerbitkan saham baru. Nah, kalau sudah menerbitkan saham baru, nah, otomatis, nah dia akan memberikan namanya HMETD, ya, HMETD. HMETD itu hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, HMETD itu hak memesan efek terlebih dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa setiap pemegang saham atau investor dari Bank BRI itu akan diberikan namanya right, ya, saham right gitu. Nanti judulnya adalah BRI right. Nah, BRI right ini adalah saham-saham yang harus ditebus dengan nilai murah gitu ya. Jadi itu diberikan kepada pemegang sahamnya dulu. Nanti kalau sudah diberikan kepada pemegang saham dan itu ternyata tidak habis, tidak banyak yang ditebus, maka saham-saham itu akan dilempar ke masyarakat lagi. Nah, sehingga Bank BRI dia akan mendapatkan dana-dana lagi dari adanya right issue ini. Nah, nanti teman-teman silakan buka di link ini di di HTPP ini dan sebagainya. Ini bentuk beritanya seperti apa, ya. Teman-teman silakan buat argumen, ya. Nah, kemudian argumen itu silakan dikirim email sebagai tugas ketiga teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas, teman-teman? Saya, Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Pak, itu tugasnya dikumpulkan maksimal jam berapa ya, Pak? Kenapa? Tugasnya dikumpulkan maksimal jam berapa, Pak? Oh, kalau tugasnya ini tugas hari ini, jadi berarti hari ini harus dikumpul. Sore boleh, enggak apa-apa. Pokoknya hari ini. Baik, Pak, terima kasih. Ya, thank you, Melin. Ya, silakan Fatur. Puasnya sama dengan UTS kemarin gitu kan. Jadi nanti kita kasihkan soal gitu. Soalnya UAS biasanya masing-masing kelas beda soal gitu ya. Memang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi seperti kemarin tetap dikirim lewat email. Sama dengan kalau di teman-teman saat ini ya berarti besok hari Senin jam 7 pagi, 7:30 lah, sesuai dengan jadwal kita 7:30. Iya, thank you Fatur. Yang lain silakan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan.
untuk tugas UAS itu ada tugas untuk membeli atau menjual reksadana nggak, Pak? Oh, tidak. Oh iya. Tidak. Tugas yang itu hanya termasuk tugas kedua, ya. Jadi teman-teman yang belum melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan, itu berarti ke pending di tugas yang kedua, karena tugas kedua itu hanya itu, ya. Jadi kenapa kemarin reksadana itu ada kendala, kemudian kita ganti dengan tugas pembelian saham. Gitu. Jadi ya kalau sudah melakukan tugas pembelian saham 1 lot kemarin yang di UTS itu, nah itu cukup sebagai tugas yang kedua. Nanti yang UAS tidak ada pembelian lagi, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, yang lain silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Nah, yang join belakangan siapa tadi? Silakan absen dulu. Inaya, Pak. Inaya nomor berapa Inaya? 6. 17 ya, nomor absen 17. Iya, Pak. Terus siapa lagi? Saya, Pak. Fadilah Nur, Fadilah sebentar, Fadilah siapa ya? Nomor berapa ya? 635, Pak. Absen nomor berapa? Oh, ini. Kurang tahu. Fadilah Nur Aziza. Sudah, yang lain ada Afifah. Afifah nomor berapa ya? Ini ada Afifah nomor berapa ini Afifah? Mana? Oh, Alifia Nur Afifah. Oh ya. Kemudian tadi ada satu. Maulana Ali Akbar mana? Hadir, Pak. Kamu nomor absen berapa ya? 14 kali ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Jadi hari ini yang tidak hadir ini Ahmad Saiful Huda, 1. Kemudian Asa Ausio, kemudian Muhammad Johan Arika Salam, Alifia Nur Afifah. Tadi benar ini bukan ya? Ini sudah nih, sudah masuk. Kemudian ada Avista Diamega Safitri, nggak ada. Irsyad Fauzan, kemudian Rizky Surya Saputra, Muhammad Ramadan, Sakina, Safa, Nurul Istiqomah. Ya, hari ini nggak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, teman-teman, hari ini kita cukupkan. Kita ketemu untuk UAS di minggu depan ya. Jangan sampai terlambat, nanti 7:30 kita mulai. Jadi langsung dikumpulkan. Jadi nanti teman-teman sesuai dengan jamnya kalau untuk UAS besok. Ya, jangan sampai terlambat, joinnya 7:30. Pokoknya nanti kalau 7:30 berarti kalau 1 jam berarti 8:30 ya harus selesai. Toleransi sampai jam 9, berarti sampai jam 30 menit ya setelah itu. Berarti jam 9 harus dikumpulkan, harus dikirim emailnya ke kita untuk UASnya. Oke. Oke, paham ya? Jadi untuk ketentuan UASnya itu, jadi ini tugas yang ketiga, jangan lupa dikumpulkan hari ini. Ya, hari ini jamnya jam berapa aja, nggak masalah. Yang penting hari ini harus dikumpulkan untuk tugas yang ketiga. Oke? Oke ya, teman-teman kalau tidak ada yang ditanyakan, ini sudah di-capture teman-teman tugasnya? Oh sudah, oke. Ya kalau sudah, kita tutup pertemuan hari ini, kita ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo turu.